kehidupan sehari-hari di masyarakat kita sering mendengar adanya istilah mafia tanah. Mafia tanah, kalau kita bicara literatur kriminologinya tentunya ada bahasan definisi tersendiri. Tapi kalau kita bicara apa itu mafia, tentunya orang yang melakukan kejahatan yang merugikan orang lain. Itu kalau kita bicara asumsi atau pengertian yang dimengerti oleh masyarakat, yang mudah dimengertinya seperti itu. Mafia tanah berarti kalau kita bicara mafia tanah, ada tindak kejahatan yang terkait dengan objek tanah. Nah, sekarang kalau kita tanya, siapa yang bisa atau berpotensi menjadi seorang mafia dalam kasus pertanahan, dalam objek tanah? Ya, pertama, kalau kita lihat dari objek tanah ini, tentunya bisa dari oknum pemerintah dan juga orang pribadi. Bahkan juga bisa dilakukan oleh suatu badan usaha atau perusahaan. Nah, oknum pemerintah ini yang paling strategis posisinya adalah pejabat di kantor pertanahan. Disitulah bisa oknum-oknum itu bisa melakukan tindak-tindak kejahatan atau yang disebut dengan mafia. Dan orang pribadi pun juga bisa. Di situ dikatakan mafia juga bisa apabila dia melakukan kejahatan. Dan cara-caranya pun juga bermacam-macam. Perusahaan dalam hal ini misalnya developer, dia menjual, dia membeli tanah dari masyarakat yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat atau orang banyak, atau satu orang atau orang perorangan pun juga bisa terjadi. Sekarang kalau kita bicara kejahatan, tentunya lebih spesifiknya lagi, cara-cara apa kejahatan itu dilakukan? Banyak caranya. Pertama, dengan cara memalsukan dokumen dan atau melakukan satu penipuan. Jadi pemalsuan dan penipuan itu pasalnya berbeda. Kalau kita bicara akta otentik 266, 264 KUHP, kalau kita bicara penipuan 378. Ada dokumen yang dipalsukan atau dengan cara menipu dengan cara tipu muslihat, itu pasal 378. Itu dapat dilakukan oleh oknum pejabat pemerintahan tadi, dapat dilakukan juga oleh orang perorangan secara pribadi, atau juga dapat dilakukan oleh perusahaan atau badan usaha. Sekarang model-model caranya bagaimana? Model-model cara bisa banyak. Ada tanah yang sudah didaftarkan, ada tanah yang belum terdaftar. Maksudnya didaftarkan seperti apa? Didaftarkan di kantor pertanahan yang sudah memiliki sertifikat terhadap tanah-tanah bersertifikat. Nah, kalau kita bicara tanah bersertifikat, tentunya tanah tersebut sudah terdaftar di kantor pertanahan. Nah, disinilah oknum-oknum di kantor pertanahan ini dapat bermain. Nah, di situ kita bisa dalam perkara, dalam banyak hal, banyak kasus, banyak oknum-oknum orang pribadi yang melakukan kejahatan, perusahaan, atau juga pejabat kantor pertanahan, oknum ya. Nah, situ melakukan pemalsuan karena itu ada akta otentik sertifikat itu yang menjadi tanda bukti hak. Atau juga dengan cara penipuan terhadap tanah-tanah yang belum didaftarkan. Misalnya kayak tanah girik atau tanah garapan. Nah, itu bisa orang pribadi atau perusahaan itu pun melakukan satu kejahatan lewat dokumen-dokumen tersebut. Jadi kalau kita bicara lihat status tanah, ada tanah yang sudah terdaftar di kantor pertanahan yang biasa kita sering sebut tanah bersertifikat, apakah itu SHM, SHGB dan sebagainya, atau tanah yang belum terdaftar atau tanah misalnya tanah girik, tanah garapan dan sebagainya dan seterusnya. Jadi dari objek tanahnya pun bisa kita bedakan, dan bagaimana cara orang itu melakukan kejahatan pun juga pasti berbeda-beda. Terhadap tanah yang bersertifikat atau tanah yang belum bersertifikat itu pasti berbeda-beda.